Orang harus paham ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warganet yang berbahagia, kita bersyukur hidup di Indonesia sebagai negara yang merdeka, sebagai tanah air kita. Mari cintai tanah air kita ini agar kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Dengan tingkat kepuasan yang akan sampai 82,2%, banyak yang meyakini, analis politik satu suara mengatakan bahwa Jokowi adalah Kingmaker 2024. Pertanyaan besar muncul di kalangan masyarakat luas. Apakah penegak hukum saat ini masih seperti dulu? Salah dihukum, tidak salah bebas. Apakah jika pada masa pemerintahan SBY dulu semua penyimpangan dan kejahatan diproses dengan penuh semangat dan dalam suasana yang gegap gempita, apakah sekarang masih begitu? Tidakkah negaranya masih sama? Undang-undangnya masih sama, dan kelembagaan pemberantasan korupsinya pun juga masih sama. Tidakkah siapapun presidennya, penegak hukum tetap menggunakan norma dan ukuran yang sama? Rakyat masih ingat di era lalu, kesalahan dan kerugian negara sekecil apapun tidak ada yang lewat dari jerat hukum. Mengapa di depan mata rakyat sepertinya ada kasus-kasus besar yang juga melibatkan uang yang jauh lebih besar, tidak kelihatan proses penegakan hukumnya? Wahai para penegak hukum, saya pribadi dan Partai Demokrat tetap konsisten mendukung Bapak Ibu untuk menunaikan dharma dan amanahnya untuk rakyat dan negeri tercinta. Jangan kecewakan dukungan kami, dukungan rakyat Indonesia. Kasus korupsi di era SBY dibongkar KPK. Diketahui dana untuk pedagang kecil diselewengkan. KPK beberkan kasus korupsi tersebut rugikan negara senilai 116,8 miliar rupiah. KPK ungkap korupsi senilai 116,8 miliar yang diselewengkan di era SBY untuk pembangunan mal di Bandung. Dana untuk 1.000 pedagang kecil ludes. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengatakan bahwa pihaknya telah meringkus 4 tersangka yang terlibat dalam kasus korupsi Lembaga Pengelola Dana Bergulir Korupsi, Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau LPDB KUMKM di tahun 2012 sampai 2013. Kata Nurul Gufron, pihaknya membongkar kasus tindak pidana korupsi terkait penyaluran dana LPDP KUMKM di Provinsi Jawa Barat. Dalam kasus korupsi yang dirugikan negara senilai 116,8 miliar, KPK tangkap dan tetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka yakni KD Direktur LPDB KUMKM 2010 sampai dengan 2017, DK Ketua Pengawas Koperasi PKL Pancawati Jabar, DW Sekretaris 2 Koperasi Pancawati 5 Jabar, dan SK Dir PT PN Jabar. Saat ini keempatnya ditahan dalam rangka penyidikan. Ya, mungkin sekarang saya ke Mas Yudi. Mas Yudi, kalau dari analisis Mas Yudi apa? Oh, nggak heran lah menteri ini tersangkut kasus korupsi. Seperti itu kah? Ya, jadi gini, ketika menteri itu melakukan korupsi, ada beberapa hal yang menarik. Yang pertama adalah ketika dia menjadi menteri, dia akan berbeda dengan kepala daerah, berbeda dengan anggota DPR, bahwa mereka ketika ingin menduduki jabatan tersebut harus kampanye, mengeluarkan biaya, ya kan, yang nggak sedikit gitu kan, untuk kemudian nantinya berpikiran untuk balik modal. Ya, keluar 10 miliar harus balik 10 miliar, kalau bisa lebih 20 miliar gitu kan. Nah, ini kan artinya giveaway, artinya diberikan mereka karena perwakilan parpol atau profesional diangkat oleh presiden menjadi pembantunya beliau gitu kan, yang kemudian berusaha untuk menjalankan. Mereka disumpah untuk tidak korupsi, ya kan? Tapi pada kenyataannya kenapa mereka korupsi? Karena hal yang paling utama adalah cacat integritas. Moral mereka ketika menduduki jabatan menteri, mereka melihat bahwa wah, ketika saya menjadi menteri, saya menjadi pengguna anggaran. Wah, saya di menteri yang basah, saya di menteri yang kering, saya menteri yang proyeknya banyak. Dan saya bisa melihat, wah, saya setahun kementerian saya misalnya mendapatkan 40 triliun. Kemudian dari 40 triliun itu proyeknya apa? Sehingga mereka berpikiran bahwa ketika saya menjadi menteri, maka saya harus korupsi. Kenapa? Karena kalau saya tidak menjadi menteri, saya tidak akan bisa mendapatkan uang. Akhirnya terpatri di dalam diri mereka. Pengalaman saya menangani beberapa menteri ya ketika dulu di KPK, itu
selama mereka masih berkuasa, selama mereka masih punya jabatan, selama mereka masih punya kewenangan, selama masih ada proyek-proyek yang mereka bisa uangkan gitu ya, artinya ada orang yang masih memberikan mereka uang suap, disitulah mereka akan korupsi. Ini yang kompleks itu kan. Jadi ketika memilih menteri yang ternyata menteri itu kelihatannya memang baik-baik gitu kan, kelihatan rekam jejaknya bagus, kelihatan bahwa dia ini profesional, tapi pada kenyataannya begitu dia menduduki jabatan, disitulah ujian dia yang sesungguhnya. Integritas itu bukan dibicarakan, bukan untuk dikampanyekan gitu kan, tapi bagaimana dia bisa membuktikan ketika dia menjadi menteri dia bisa korupsi atau tidak. Dan dari pengalaman kita ya, walaupun memang jumlah persentase dari menteri yang kena korupsi dibandingkan dengan yang tidak kena korupsi itu nggak terlalu banyak ya, gitu ya, tapi kan setidaknya ini menjadi gambaran ya, menjadi gambaran bahwa menteri pun ya untuk jabatan yang paling tinggi top manajemen itu bisa korupsi, bagaimana di bawahnya. Artinya ketika seorang menteri bisa korupsi, saya tidak membayangkan bagaimana yang terjadi di bawahnya. Pasti pelibatannya banyak orang. Terbukti kan misalnya di kasus-kasus yang sekarang itu ada beberapa tersangka. Artinya bahwa ketika menteri itu melakukan korupsi, ya maka dia tidak bisa melakukan itu sendiri. Pasti juga melibatkan orang banyak. Seperti itu. Oke, sebelum saya ke Pak Kudri, kita akan lihat dulu bahwa pemirsa ini sebenarnya dialog saya pada malam hari ini pastilah karena yang terbaru Menkominfo Johnny G. Plate ini ditetapkan sebagai tersangka dan juga sudah ditahan. Ya, tapi sebelumnya pemirsa kita lihat terlebih dahulu, ini ada menteri-menteri yang tersangkut kasus korupsi ini. Siapa saja? Ini dia. Jerowacik, vonis 4 tahun penjara. Lalu menterinya Jokowi, Idrus Marham, 2 tahun penjara. Lalu Imam Nahrawi, 7 tahun penjara. Kemudian ada Edi Prabowo, 5 tahun penjara. Kemudian kita lihat Juliari Batubara, ini yang paling tinggi ya, vonisnya 12 tahun penjara. Sementara Johnny G. Plate ini masih ongoing pemirsa, atau belum ada tuntutan, bahkan juga ini kita belum persidangan. Paginya masuk sebagai saksi untuk diperiksa. Malamnya, Dahlan Iskan keluar gedung Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sebagai tersangka dan langsung ditahan. Dahlan Iskan menjadi tersangka kasus dugaan korupsi penjualan aset PT PWU, perusahaan BUMD Pemprov Jawa Timur pada periode 2000 hingga 2010. Menanggapi status hukumnya, Dahlan Iskan, mantan Menteri BUMN, mengaku tak heran akan dijadikan tersangka. Saya tidak kaget dengan penetapan sebagai tersangka ini dan kemudian juga ditahan, karena seperti Anda semua tahu, saya memang sedang diincar terus oleh yang lagi berkuasa, yang bukan karena makan uang, bukan karena menerima sogokan, bukan karena menerima aliran dana, tapi karena harus tanda tangan dokumen yang disiapkan anak buah. Ditahannya Dahlan Iskan hanya berselang 4 hari dari penahanan mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari oleh KPK. Keduanya adalah menteri di era Presiden SBY. Tercatat ada 5 menteri Kabinet Indonesia Bersatu di bawah pimpinan Presiden SBY yang terlibat korupsi. Ada mantan Menpora Andi Alfian Malaranggeng yang juga kader Partai Demokrat. Andi terlibat kasus korupsi proyek kompleks olahraga Hambalang di Bogor. Di persidangan, hakim memvonis Andi 4 tahun penjara. Lalu ada Jerowacik, mantan Menteri SDM yang juga kader Partai Demokrat. Jerowacik didakwa menyalahgunakan kekuasaan, memeras, dan menerima gratifikasi. Hakim menghukum Jerowacik 4 tahun penjara, yang kemudian diperberat Mahkamah Agung menjadi 8 tahun penjara. Menteri SBY lainnya adalah Surya Dharma Ali, mantan Menteri Agama yang terjerat kasus korupsi dana haji. Mantan Ketua Umum P3 ini dihukum 6 tahun penjara, lalu diperberat di Pengadilan Tinggi menjadi 10 tahun penjara. Ditahannya Siti Fadila Supari menambah daftar mantan Menteri SBY yang berpotensi di penjara. Mantan Menteri Kesehatan ini diduga korupsi pengadaan alat kesehatan. Lalu mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan yang kembali jadi tersangka dan langsung ditahan karena kasus dugaan korupsi penjualan aset Pemprov Jawa Timur. Sebelumnya pada 2015 lalu Dahlan Iskan pernah menjadi tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan 21 gardu induk listrik. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur rencananya akan memeriksa Dahlan Iskan sebagai tersangka. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih.